InsyaAllah hari ini saya mau nyanyi satu lagu, ya, kemudian bahas tentang zikir yang sebenarnya, ya, InsyaAllah hakikat zikir, ya, inti zikir, ya. Ingatlah Allah hanyalah ilah, lainnya musnah, yang kekal wajahnya indah, kemana arah dilihat mudah dengan basirah. Allahu Allah, Allah bi auni wa hasbi man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi auni wa hasbi man li siwahu. Zikir di lidah tak sudah-sudah, senang dan susah sehingga betah. Nafsu yang helah katanya susah, tak lihat berkah, hati tak cerah. Allahu Allah, Allahu Rabbi auni wa hasbi man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi auni wa hasbi man li siwahu. Setiap langkah, laku dan tingkah, ingatlah ilah, hatimu noktah. Ruku dan sajdah hanyalah Allah, ingatlah Allah, Dia kau sembah. Allahu Allah, Allahu Rabbi auni wa hasbi man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi auni wa hasbi man li siwahu. Ketahuilah tanpa inayah hati tak ubah, betapa ulah. Dengarlah titah semua iradah, aku perintah maka jadilah. Allahu Allah, Allahu Rabbi auni wa hasbi man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi auni wa hasbi man li siwahu. Mahabba ilah mengejawantah, pada ahlillah kembali sudah. Menatap wajah cahaya ilah, ini adalah inti zikrullah. Allahu Allah, Allahu Rabbi auni wa hasbi man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi auni wa
hasbi man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi man li siwahu. Ingatlah Allah hanyalah ilah, lainnya musnah, yang kekal wajahnya indah, kemana arah dilihat mudah dengan basirah. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi man li siwahu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, walaupun mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sebahagian dari zikir. Zikir yang sebenarnya adalah ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang Allah haramkan, sesuatu yang haram, kita ingat Allah. Itu berarti zikir kita yang kita lakukan itu sudah hidup dalam hati. Ya. Itu sesuai dengan ayat Quran. Ya, innal ladzina nattaqau, mereka sesungguhnya mereka yang bertakwa, ya. Fa idza massahum ta'ifun minasyaitan, ketika mereka disentuh, di sini maksudnya dibisikin oleh syaitan. Massa itu disentuh, ya. Tapi maksudnya dibisikin oleh syaitan, ya. Bisikan yang tidak baik, ya. Mereka fatadzakkaru, mereka ingat Allah, ya. Faidahum mubsirun, di saat itu mereka terbuka hati mereka, ya. Absara yubsiru, basirah, ya. Dilihat dengan basirah, okay. Dilihat mudah dengan basirah. Jadi ketika mereka ingat Allah waktu dibisikin oleh syaitan, disitulah munculnya basirah, ya. Mereka mengenal, melihat nafsunya, bagaimana nafsunya bergejolak, dan juga mereka sekaligus melihat bagaimana syaitan membisikkan. Itu basirah. Jadi faidahum mubsirun, mereka menjadi orang-orang yang sudah mempunyai basirah. Mereka di saat itu juga, ya,
fa idahum mubsirun. Mereka sudah bisa melihat. Nah, di sinilah intinya zikrullah. Ya. Jadi, saya tulis. Ya. Ketika karena sudah melihat wajah Allah. Ya. Begitu indahnya wajah Allah, bisikan syaitan tidak ada artinya. Ya. Yang lain tidak indah lagi. Ya. Kalau belum melihat keindahan wajah Allah, semuanya indah. Ya. Semuanya kita tertarik pada ini, tertarik pada itu semua. Tapi kalau sudah tertarik pada wajah Allah, yang lain tidak. Berarti basirah sudah terbuka. Ya. Jadi melihat sisi indahnya segala sesuatu. Ya. Melihat ya, jauh lebih indah dari segala sesuatu. Ini tidak bisa diganggu oleh syaitan lagi. Ya. Kalau belum, itu ayat sebelumnya, ya, ketika dibisikin oleh syaitan, nazghum minasyaitan, ya, itu bisikan syaitan, fasta'id billahi minasyaitan, ya. Jadi ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi tiap kali munculnya itu ada bisikan yang tidak baik, harus ucapkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sebabnya kita disuruh membaca ta'awudz sebelum solat. Ya. Waktu mulai itu setelah niat semua itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru baca Fatihah. Itu karena kita sering dibisikkan oleh syaitan dalam kondisi begitu. Jadi jauhi bisikan syaitan dulu. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika mau baca Quran, begitu juga baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Berarti ketika kita ingin Allah membuka basirah kita, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Ya. Ya, itu rahasia. Ya. Kalau mau Allah buka basirah kita, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita salat bisa masuk dalam basirah. Dan beda salat kita. Beda bacaan ya, Quran. Kalau paham. Ya, karena di saat itu syaitan tidak terlibat. Kalau syaitan tidak terlibat, baru benar-benar membaca Quran. Sebelum itu baca Quran dengan bisikan syaitan. Berarti dengan tafsiran syaitan. Ya. Paham? Ini rahasianya. Jadi bacalah ta'awudz ya, sebelum baca Quran, sebelum solat, sebelum semua kebaikan. Ya. Mau masuk WC pun baca ya, ta'awudz dulu. Supaya waktu di WC itu tidak muncul pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya. Banyak orang suka baca novel sampai duduk di toilet. Ya, atau koran atau apa. Ya. Berarti banyak sekali bisikan syaitan. Selesai keluar itu marah-marah, kesal. Ya. Sudah lama berteman dengan syaitan di dalam toilet. Ya. Saya baca ta'awudz, mereka pergi. Tenang, ya. Dan cepat selesai. Jangan berlama-lama di toilet. Okey. Alhamdulillah. Jadi ada rahasianya ya. Yang penting mulai melihat kesalahan-kesalahan kita, aib kita, ya. Semua kekurangan diri kita. Ya. Itu intinya, ya. Kuncinya itu adalah fasta'id billah, ya. Jadi berlindunglah pada Allah dari syaitan, ya. Jadi saat itulah mulai melihatnya. Jadi kalau ingin tiap hari
terbuka basirah, mulai dengan ta'awud, ya. Mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan semua apa yang kita lakukan. Setelah itu baru baca bismillah. Okey. Okey, insya-Allah. Jadi zikir di lidah, ya. Tak sudah-sudah. Itu tahap pertama, zikir. Awalnya dengan lidah. Okey. Jangan berhenti, terus, ya. Senang dan susah dalam kondisi, ya, kita senang ataupun kondisi susah, ya. Berzikir terus, ya. Sehingga betah. Ya, maksudnya sampai kita sudah terbiasa dengan zikir. Ya. Waktu senang, waktu susah, waktu sakit, waktu sehat sama saja. Selalu berzikir sampai hati sudah tersulut dengan zikir. Ketika hati tersulut dengan zikir, akan berzikir terus dalam kondisi apapun. Ya. Dia boleh marah, tapi zikir. Berarti marahnya tidak akan melampaui batas. Itu marah yang wajar. Ya. Dia boleh senang dengan apapun, tapi tidak melampaui batas. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum, ya. Supaya tidak terlalu sedih kalau sudah luput dari kita, dan tidak terlalu senang ketika Allah berikan, ya. Ya, memperlakukan semua dengan sederhana, ya, tidak melampaui batas. Okay. Yang suka melampaui batas itu sudah dibisikin oleh syaitan, ya. Dan umumnya orang yang melampaui batas itu sudah lalai, ya, sudah tidak ingat Allah. Nafsu yang helah di sini ada hilatun, ya, yaitu tipu muslihat, suka menipu kita, suka membisikkan, ya, seolah-olah itu baik, tapi di sebalik itu tidak baik. Sering, ya. Tak lihat berkah, hati tak cerah, ya, karena tidak bercahaya hati, karena tidak berzikir, jadi mudah dibisikkan oleh syaitan. Ketika hati tersulut oleh zikir bercahaya, syaitan tidak mau. Itu sebabnya Nabi mengatakan waktu sore itu menjelang maghrib nyalakan lampu. Nah, syaitan mencari tempat gelap untuk menginap. Jadi ketika lampu terang, mereka tidak singgah di sana. Begitulah hati kita, ya. Kalau diterangi dengan zikir, syaitan tidak mau singgah, tidak mau menginap di hati kita. Ya. Jadi biasakan berzikir sampai syaitan pergi. Tapi masalahnya syaitan selalu berusaha. Karena tahu, ya, sering kita padamkan lampu. Jadi ketika kita padamkan lampu zikir, ya, langsung masuk. Syaitan sabar sekali menunggu. Ya, terkadang berhari-hari, berminggu-minggu. Ya, satu saat kita lupa, langsung sudah pindah masuk ke dalam. Karena rumah sudah kosong. Sudah gelap. Mereka suka, ya, tempat gelap. Ya, jadi nyalakan lampu terus dengan zikir. Ya, selagi ada zikir, syaitan tidak menjauh. Tapi tidak jauh-jauh, ya, ke sebelah saja. Ya. Saat kita lupa, tidak berzikir, langsung masuk lagi. Maka siap, ya, bagasinya semua sudah siap, ya, tinggal pindah saja, ya. Okay. Jadi terus berzikir, ya.
Jadi nafsu sebaliknya, nafsu selalu malas. Itu salah satu fungsi nafsu adalah kemalasan. Jadi karena saking malas bilang susah. Harus berzikir setiap saat itu susah. Ya. Itu sebabnya. Jadi saking karena itulah tidak melihat berkah, karena orang-orang yang malas itu tidak akan melihat berkah. Ya. Berkah dunia pun tidak melihatnya, apalagi berkah batin. Ya, malas mencari nafkah. Ya. Malas begitu. Ya. Jadi tidak melihat berkah, apalagi berkah batin. Ya. Dan saking itulah tidak. Kalau tidak terang berarti syaitan sudah masuk. Ya. Ya, paham? Ya. Itulah hati orang yang sering lalai. Jadi caranya untuk memunculkan zikir itu setiap langkah, laku dan tingkah. Ya. Jadi maksudnya setiap perbuatan kita, ya, setiap perilaku kita, setiap sikap kita harus ingatlah ilah apa saja. Makan ingatlah Allah, minum ingat Allah, duduk ingat Allah, berjalan ingatlah Allah. Ya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, mereka yang ingat Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, qu'udan duduk, dan sambil berbaring, berarti setiap waktu. Ya. Ingatlah ilah, hatimu noktah, karena hati itulah pemulaan segala sesuatu. Ya. Noktah itu adalah pemulaan. Karena setiap kita mau menulis sesuatu harus noktah dulu, baru alif, ba. Ya. Noktah itu yang awal pemulaan ciptaan. Ya. Berarti hati inilah awal pemulaan segala masalah. Ya. Berarti sebaliknya awal pemulaan segala keindahan. Ya. Kalau kita ingat Allah, segala keindahan mulai dari sana. Ya. Jadi kalau bahagia jangan salahkan siapapun. Kalau tidak bahagia jangan salahkan siapapun. Nah, itu diri kita, nokta itu. Ya. Titik pemulaan. Ya, setiap apa yang kita alami, pemulaannya itu hati kita. Ya. Kalau kita condong pada kebaikan, ya, ingat Allah terus, semuanya indah. Kalau cenderung ke sebaliknya dan lupa pada Allah, jelek semuanya. Ya. Ini titik pemulaan. Ya. Ya, bagaimana kita menyikapi sesuatu, pemulaannya di hati. Ya. Oke, itulah nokta. Ya. Ya, mau tulis apapun, ya, satu itu nokta itu, baru ada satu. Kalau tidak bisa melukiskannya. Ya. Oke. Rukuk dan sajdah hanyalah Allah. Ya. Ingatlah Allah, dia kau sembah. Ya. Maksudnya, kalau kita tidak ingat Allah, rukuk dan sajadah hanya akan membuat kita lelah saja. Itu hadis. Banyak orang yang solat tidak dapat apa-apa kecuali lelah. Banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa. Ya. Itu karena dia tidak ingat Allah. Jadi akhirnya cuma olah raga, olah perut. Itu aja. Ya. Jadi ingat Allah itu yang paling penting. Ya, ketika kita ingat Allah, salat baru ada artinya. Puasa baru ada artinya. Segala kebaikan baru ada artinya. Kalau tidak, itu bukan kebaikan sebenarnya.
Walaupun dilihat orang mengatakan atau diri kita menganggap itu baik, tidak baik kalau kita lalai, ya, kalau tidak ingat Allah. Itu sebabnya solat adalah kita menyembah Allah, ya. Bukan gerakan, bukan bacaan. Padahal gerakan dan bacaan itu sebahagian dari solat. Kalau tidak, batal solat. Kalau diam, ya, ucapkan Allahu Akbar saja, kalau kita tidak mendengarnya, itu tidak sah, ya. Tidak boleh diam saja, harus bisa telinga kita mendengar Allah, ya. Baru sah takbir. Nah, tidak takbir atau ihram tidak sah. Kalau tidak sah, seluruh solat tidak sah. Ya, oke. Jadi harus, ya, perhatikan itu. Berikutnya, ketahuilah tanpa inayah itu bantuan dari Allah. Auni wa hasbi, ya. Bantulah aku, ya. Ya. Hati tak ubah, betapa ulah. Maksudnya betapa kita berusaha, ya, tidak akan berubah kalau tanpa bantuan dari Allah. Berzikir pun harus ingat, fadzkuruni adkurkum, ya. Maka itu jawaban dari pernyataan azkurkum. Fadzkuruni adkurkum, ya. Berarti sebenarnya adkurkum fadzkuruni, ya. Ya. Karena aku ingat pada kalian, kalian harus ingat padaku. Berarti itu inayah dari Allah, bantuan dari Allah, ya. Jadi berarti ingat pada Allah itu duluan, Allah duluan, baru kita baru bisa ingat. Berarti ketika kita berzikir, sebenarnya Allah sudah berzikir. Allah sudah izinkan pada kita untuk berzikir, baru bisa kita berzikir. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Ya, itu maksudnya. Sebabnya dimulai dengan jawaban dulu, fa. Fa'ul jawab, fa itu adalah jawab dari pernyataan azkurkum. Ya. Ya, terkadang itu Quran itu indah sekali. Maka berzikirlah padaku karena aku sudah berzikir padamu. Ya. Okey. Ya, apresiasilah. Ya. Alhamdulillah. Tapi Allah tambahkan lagi, ya, fadzkuruni adkurkum, ya. Ataupun fadzkuruni idza nasita, ya. Ingatlah aku, ya, idza nasita. Ya, ini rahasia. Kebanyakan orang menterjemahkan itu, ya, ingatlah aku ketika kamu lupa. Bagaimana bisa? Ya. Jadi harus ditambah. Ingatlah aku ketika kamu sadar bahwa kamu lupa. Ya, baru bisa ingat. Ya. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan di sini ada ingatlah aku, ya, ketika kamu melupakan diri kamu sendiri. Baru benar-benar ingat Allah. Selagi kita ingat kita dan ingat Allah, itu adalah dua perkara yang bertentangan. Ya. Jadi harus lupakan diri kita. Ya, di saat itu baru benar-benar ingat Allah. Ya, harus tenggelam dalam zikir. Berarti kalau solat itu masih ada diri kita, belum solat. Ya. Jadi biar Allah yang gerakkan, itu lain lagi solatnya. Okay. Jadi selagi kita ingat kita solat, belum benar-benar solat. Ya. Okay. Begitulah zikir, harus tenggelam dalam zikir. Ya. Kalau masih
Ya. Merasa diri kita berzikir, belum berzikir. Ya. Ya. Lain lagi ya. Okay. Jadi harus benar-benar tenggelam. Ya. Itu sebabnya Sufi suka bicara menggunakan istilah mabuk. Karena orang yang benar-benar mabuk itu tidak pernah mengatakan saya mabuk. Kalau dia mengatakan saya mabuk, masih belum cukup mabuk. Ya. Kalau sudah benar-benar mabuk, dia tidak akan mengatakan itu. Ya. Jadi kalau mengatakan saya sedang sholat, masih belum cukup sholat. Ya. Mengatakan saya sedang berzikir, masih belum cukup. Sampai benar-benar tenggelam dalam zikir baru, ya, baru benar-benar berzikir. Ya. Okay. Berarti kalau ada yang klaim saya ikhlas, belum. Karena orang yang benar-benar ikhlas, ya, tidak perhatikan itu lagi. Ikhlas saja. Tangan kanan beri, tangan kiri sudah tidak tahu. Dan dia tidak pernah akan mengucapkan saya ikhlas. Ya. Jadi kalau dia mengucapkan saya ikhlas, belum cukup ikhlas. Karena masih ada di dirinya. Apalagi mengatakan, nanti saya kaya, baru saya akan ikhlas. Lebih parah lagi. Dan tidak pernah, sifat Allah pun. Saya tidak pernah percaya orang mengatakan nanti saya akan memberi ketika saya kaya. Tahu kenapa? Ketika dia dapat, standar hidup nanti meningkat juga. Tidak pernah akan cukup. Berarti tidak pernah akan memberi. Ya. Sifat dermawan itu tidak ada kaitan dengan ada atau tidak. Kalau dia dermawan, dia akan memberi. Ya. Apa saja. Kalau dia mengatakan nanti saya kaya, saya baru akan beri. Jangan harap. Ya. Malah Syafi'ullah mengatakan sering. Ya. Kalau dia kerja naik gaji, ya, sedikit saja, seluruh kehidupannya berubah. Kalau dulu dia jalan kaki ke kantor, sekarang dia harus punya mobil. Ya. Kalau dulu dia tinggal bersama teman-teman di kontrakan, sekarang harus punya rumah, ya, rumah baru, rumah besar. Tapi gajinya naik seberapa saja. Jadi semakin miskin sebenarnya. Ya. Apalagi dulu dia makan di warung sebelah, sekarang harus ke restoran mahal. Ya. Ya. Jadi bertambah miskin sebenarnya. Paham? Jadi tidak pernah akan selesai masalah. Ya, intinya bukan itu. Intinya apakah dia ada sifat dermawan atau tidak. Kalau ada, dia akan memberi. Ya, dalam kondisi apapun. Sesuai dengan tingkatannya. Ya. Ada yang memberikan semuanya, ada yang memberikan separuh. Ya. Ada yang seperempat. Beda-beda. Ya, okay. Sesuai dengan kondisi. Ya. Tapi tetap memberi. Jadi ada yang mengatakan dia tunda mau nanti saja, itu sudah terkena bisikan syaitan. Ya. Dia sudah tidak ingat Allah sebenarnya. Cuma ucapannya menjustifikasi saja. Ya. Memberikan pembenaran. Itu saja. Supaya orang tidak mengatakan dia kikir. Ya. Nanti. Ya. Jadi menunda-nunda itu ada dari setan. Ingat.
Setiap sifat menunda itu ada dari syaitan. Syaitan selalu membisikkan untuk menunda kebaikan. Ya. Alhamdulillah. Jadi dengarlah titah semua iradah aku perintah, maka jadilah. Intinya di sana sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita ikhlas, kalau kita sungguh-sungguh dan senantiasa berusaha untuk berbuat baik, akan terdengar perintah Allah. Jadi di antara bisikan syaitan dan bisikan khatir, itu namakan naqratul khatir, yaitu bisikan pertama. Ya. Berarti setiap bisikan yang paling pertama itu yang dari Allah. Ingat. Kalau guru saya sering bilang, setiap orang kalau dia sudah mendengar bisikan berarti itu ke 1000. Ya. Dia tidak mendengar semuanya, mulai mendengar itu sudah ke 1000 bisikan dari syaitan. Berarti jauh sekali dari bisikan dari Allah. Ya. Sudah begitu kacau pikirannya. Ya. Jadi harus menolak semua itu sampai insya Allah satu saat bisa mendengar naqratul khatir, bisikan yang paling murni, bisikan yang pertama itu. Ya. Nah, itu selalu benar, ya, selalu baik. Yang pertama, selebihnya sudah mulai kacau. Ya. Ya. Manusia itu begitu bingung itu karena sudah mendengarkan begitu banyak bisikan, ya, sampai dia lupa yang sebelum-sebelumnya. Ya, dia tidak ingat 1000 bisikan. Ya. Ada yang mengatakan syaitan pun lupa, asal bisik saja. Begitu banyak. Jadi yang paling baik itu bisikan pertama. Dinamakan naqratul khatir. Ya. Dan kalau kita selalu membersihkan hati kita dengan berzikir dan mengharapkan bantuan dari Allah, inayah Allah, insya Allah. Ya. Jadi kembali pada awal itu adalah ya, berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan. Biasakan itu, biasakan supaya nanti dapat inti itu, ya, supaya kita bisa senantiasa ingat Allah. Mahabbah ilah, okey. Jadi muncullah, ya, ketika kita senantiasa berzikir pada Allah, itu muncul. Itu sebabnya para wali Allah mengatakan, barang siapa bisa melazimkan diri, membiasakan diri berzikir pada Allah, dia sudah menjadi kekasih Allah. Karena kekasih Allah selalu ingat Allah. Ya. Senantiasa ingat. Kalau bisa berzikir, senantiasa berzikir, sudah tergolong kekasih Allah. Mengejawantah. Jadi kasih Allah itu mulai muncul. Ya, mulai terlihat. Pada ahlillah kembali sudah. Ya, karena mereka sudah kembali pada Allah. Sudah senantiasa rujuk pada Allah. Tidak rujuk pada syaitan lagi. Ya. Jadi setiap ucapan mereka, setiap tingkah laku mereka semuanya mereka selalu rujuk pada Allah. Ya. Menatap wajah cahaya ilah, ya. Yaitu yang lihat cahaya Allah terus. Ya, sudah terfokus, ya. Sudah tawajuh, sudah senantiasa, ya, menghadap. Menatap wajah cahaya indah, ya ilah. Ini adalah inti zikrullah. Ya, ketika itu terjadi, inilah inti zikrullah yang sebenarnya. Ketika sudah hati terpenuhi dengan mahabbah,
cinta, ya, dan senantiasa terfokus pada cahaya Allah, senantiasa melihat wajah Allah saja, tidak melihat yang lain. Dan ketika itu terjadi, inilah zikir yang sejati, ini inti zikir. Yang lain hanya membantu saja. Ya, paham? Dan kalau begitu, solatnya benar-benar solat, puasanya benar-benar puasa, ucapannya benar-benar ucapan. Sebelum itu ada ucapan yang campur dengan semua keinginan yang lain. Ya, dia berbuat baik, tapi banyak niat lain. Karena belum dapat inti zikir. Ketika dapat inti zikir ini murni, ya, ucapannya murni, tidak ada niat lain. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mendengar itu indah. Karena manusia itu sebenarnya sangat peka. Tapi satu sisi, tapi sisi lain tidak peka. Maksudnya, ketika dia mendengar sesuatu, dia tahu ada sesuatu yang kurang beres. Tapi karena ketidakpekaannya, dia abaikan saja. Tapi sifat fitrahnya, dia tahu sebenarnya itu kurang beres. Dia mengucapkan sesuatu, tapi ada banyak bisikan-bisikan lain, ada suara-suara lain. Sebenarnya manusia itu tahu. Tapi karena kebiasaannya, ketidakpekaannya itu, dia abaikan. Ya. Banyak perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Seperti kemarin saya bicara tentang, ya, ada seorang syekh bilang, ya, kalau kalian bisa mencium dosa-dosa, kalian pasti akan menjauh satu sama lain. Ya. Karena busuk sekali. Tapi karena ketidakpekaan kita, tidak menciumnya. Jadi bisa bersama terus. Ya. Tapi ada yang tanya, ya, bagaimana sang guru bisa bersama murid yang bau? Saya menjawab, karena guru mengeluarkan wangian, jadi bisa. Itu kan. Tak tercium yang bau. Ya. Ya, paham? Tapi kalau murid pergi, tercium. Ya, sesama mereka tercium baunya. Ya, itu sebenarnya murid senang kalau duduk bersama guru, karena hilang baunya. Tapi waktu pergi jauh, mulai muncul. Ya. Paham? Itu sebenarnya roh setiap orang itu menjerit-jerit, mau keluar dari jasad yang begitu bau. Ya. Dan roh itu wangi, roh itu suci, roh itu murni. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan satu perkara dengan ikhlas, roh itu senang sekali. Kan selama ini bau sekali. Ya. Ada leganya. Jadi ikhlaskan, ya, dapat mungkin supaya roh kita senang. Ya. Dan bukti bahwa roh itu murni, suci, wangi, ketika roh keluar dari badan kita, semua menjauh dari kita. Mau cepat-cepat kuburkan kita. Ya, sudah mulai, ya, bau yang kurang enak. Ya. Berarti yang membuat enak itu roh. Ya. Ya, begitulah dengan seorang guru, ya, wali Allah itu, ya, di tengah-tengah masyarakat itu mewangikan semua. Ya.
Jadi dekatilah yang wangi. Ya. Insya Allah kita akan dapat wangi dan menetap. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah zikir yang sebenarnya. Ya. Oleh barakati Rasuli ahli baitin Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.